Bayangkan kamu punya uang tunai katakanlah sekitar 15 miliar rupiah. Itu banyak banget loh. Banget. Kalau dikurskan itu sekitar 1 juta dolar Amerika. Semuanya udah rapi nih di dalam koper, udah disiapkan, dibawa diam-diam, dan siap diserahkan ke anggota dewan. Oke, terus? Tapi kemudian di luar dugaan, uang itu ditolak. Ditolak mentah-mentah. Wah, Logika kita mungkin akan langsung bilang, oh syukurlah berarti integritas pengawas kita masih bagus, kasus selesai. iya kayak happy ending gitu kan? Benar. Tapi ternyata di dunia kejahatan kera putih, penolakan itu bukan akhir dari cerita. Sama sekali bukan. Penolakan itu justru cuma sinyal kalau mereka harus mencari pintu belakang. Halo, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini, tanggal 14 April 2026, kita punya sebuah laporan investigasi yang luar biasa menarik dari Kompas. Dan ini laporan yang benar-benar baru terbit hari ini ya. Betul sekali. Topik utamanya ini tentang pusaran dugaan korupsi kuota haji 2023 sampai 2024 yang menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Cholil Koumas. Nah, tapi kita nggak akan cuma membahas berita permukaannya aja nih. Tentu nggak dong. Misi kita hari ini jauh lebih spesifik. Kita mau melacak jejak sebuah operasi senyap. Sebuah operasi yang ngelibatin dana super besar tadi ya. Iya, ada dana perang senilai 1 juta dolar yang dirancang khusus untuk membungkam panitia khusus atau pansus haji DPR. Jadi kita bakal ngikutin jejak uangnya, Meh. Tepat banget. Kita akan lacak urutannya. Dari mana uang itu diperas, gimana cara uang itu berusaha menembus gedung parlemen, dan di mana persisnya uang itu sekarang, ya bisa dibilang membeku. Menarik banget. Oke, mari kita bedah sama-sama. Tapi, sebelum kita masuk ke rute uangnya yang ribet itu, coba kita posisikan dulu kenapa isu ini sangat krusial buat kamu yang sedang mendengarkan. Iya, kenapa publik harus peduli banget sama kasus ini? Gini, ibadah haji di Indonesia itu bukan sekedar layanan administratif biasa. Ini adalah hajat hidup jutaan orang yang rela antre bahkan puluhan tahun. Bener, nabungnya aja bisa umur hidup. Nah, ketika sistem pengawasan wakil rakyat yang seharusnya membongkar kecurangan kuota ini ternyata diupayakan untuk dibungkam dengan uang miliaran, ini bukan lagi sekedar kasus suap biasa. Terus apa dong? Ini adalah pembajakan terhadap sistem pelayanan publik itu sendiri. Kalau pengawasnya aja bisa dinegosiasi, maka hak masyarakat otomatis tergadai. Wah, itu poin yang sangat penting, hak masyarakat yang tergadai. Dan untuk memahami seberapa besar skalanya, kita harus mulai dari hulunya, Mi. Betul, dari mana uang sebanyak itu berasal? Karena uang 1 juta dolar itu jumlah yang masif. Kalau pakai uang fisik, itu berat dan makan tempat loh. Nggak mungkin kan tiba-tiba turun dari langit atau diambil dari kas resmi kementerian begitu aja? Jelas nggak mungkin. Nah, dari temuan KPK, uang ini ternyata dikumpulkan dari para penyelenggara ibadah haji khusus atau disingkat PIHK. Buat gambaran aja, buat yang dengerin, PIHK ini adalah biro-biro travel haji swasta ya. Betul. Dan cara uang ini dikumpulkan itu benar-benar menunjukkan anatomi birokrasi yang dipersenjatai. Menurut KPK gimana tuh persisnya? Jadi, operasi pengumpulan dana ini diarahkan oleh mantan staf khusus Yakut, yaitu Ishfah Abidal Aziz atau yang akrab dipanggil Gus Alex. Oh, jadi dia yang ngasih komando? Ya, tapi yang narik secara struktural, Gus Alex ini nggak turun ke lapangan sendiri buat nagih. Terus dia nyuruh siapa? Dia menginstruksikan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji khusus yaitu Me Agus Syafi untuk mengeksekusi penarikan dana dari travel-travel tersebut. Nah, tunggu sebentar. Ini agak ganjil buat saya. Ganjilnya di bagian mana? Kenapa harus spesifik Kasubdit Perizinan yang disuruh menagih? Bukankah itu malah bikin sangat kentara kalau ini sebuah pemerasan? Maksudnya terlalu terang-terangan gitu? Iya dong. Maksud saya, kalau saya punya biro travel, terus ada orang pemerintah tiba-tiba datang minta uang partisipasi miliaran rupiah, logika normal saya pasti langsung lapor ke penegak hukum kan? Bener juga sih. Kenapa biro-biro travel ini terkesan pasrah aja menyetorkan uang sebanyak itu? Yang sangat menarik di sini adalah soal daya ungkit birokrasinya atau leverage-nya. Kenapa Kasubdit Perizinan? Karena di tangan divisi itulah leher bisnis para travel haji ini dipegang erat. Oh, jadi kayak disandera gitu ya izinnya. Tepat. Biro travel haji khusus ini kan beroperasi dengan margin dan risiko yang sangat ketat. Mereka butuh izin, legalitas, butuh perpanjangan akreditasi. Dan yang paling krusial pasti kuotanya kan? 100% betul. Mereka sangat bergantung pada alokasi kuota haji dari kementerian. Tanpa tanda tangan dari meja perizinan itu, bisnis mereka mati.
Astaga. Jadi ketika orang yang berwenang mencabut atau menahan izin perusahaanmu datang dan katakanlah meminta uang, kamu sebagai pengusaha kan nggak lagi di posisi tawar yang setara. Boro-boro mau nolak atau ngelapor ya? Nah itu dia. Ini pada dasarnya seperti sistem pajak preman atau uang keamanan, tapi terjadi di tingkat kementerian dan menggunakan otoritas perizinan. Saya paham sekarang. Jadi ini bukan suap di mana dua belah pihak sama-sama diuntungkan? Sama sekali bukan. Ini penyanderaan secara sistemik. Kalau nggak setor, izin dipersulit, kuota haji buat klien mereka ditahan, perusahaannya bisa langsung gulung tikar. Tepat. Dalam kriminologi, ini sering disebut extortion under the color of official right. Pemerasan menggunakan jubah kewenangan resmi. Dan efek dominonya pasti sangat jelas kerasa ke bawah. Tunggu sebentar. Bicara soal efek domino nih, saya jadi mikir soal hitung-hitungan ekonominya. Gimana tuh? Biro travel swasta, ini kan entitas bisnis yang pastinya cari untung kan? Kalau mereka tiba-tiba harus keluar biaya siluman, patungan sampai totalnya tembus $1 juta, 15 miliar lebih itu ya? ya, siapa yang sebenarnya menanggung kerugian ini? Apakah mereka cuma potong margin keuntungan dari bosnya aja? Sangat jarang sebuah perusahaan mau menelan mentah-mentah kerugian akibat biaya operasional ekstra. Apalagi biaya pungli miliaran rupiah. Berarti beban biayanya dilempar ke tempat lain. Hampir pasti, beban itu akan di-pass on atau dilemparkan ke bawah, ke konsumen akhir. Tunggu sebentar. Jika biro travel haji yang diperas untuk mengumpulkan $1 juta, bukankah pada akhirnya biaya siluman ini akan dibebankan kepada calon jemaah haji seperti kamu, keluargamu, atau masyarakat awam? Tentu aja, calon jemaah haji yang mendaftar di travel tersebut mungkin harus membayar paket yang lebih mahal dari seharusnya. Atau kalau harganya tetap, pasti ada yang dikorbankan dong? Bener, kualitas fasilitasnya yang jadi korban. Misalnya, hotel yang tadinya dekat Masjidil Haram diganti jadi yang lebih jauh. Atau kualitas makanannya diturunkan. Dipangkas secara diam-diam ya? Betul. Untuk menutupi margin yang hilang akibat pajak preman kementerian tadi. Jadi pada akhirnya, yang mendanai operasi pembungkaman pansus DPR ini secara tidak langsung adalah keringat masyarakat sendiri. Gila. Jadi uang jemaah dipakai untuk menyuap wakil rakyat yang seharusnya membela hak jemaah. Ini benar-benar paradoks yang luar biasa gelap. Sangat tragis sih kalau dipikir-pikir. Oke, sekarang kita udah tahu nih bahwa dana perang $1 juta ini udah berhasil dikumpulkan dari hasil memeras biro travel. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan persisnya uang ini mulai digerakkan? Menurut catatan KPK gimana? KPK mencatat uang ini disiapkan berbarengan dengan momen DPR membentuk pansus haji. Tapi jujur, saya agak penasaran. Penasaran? Kenapa kementerian sebegitu paniknya? Iya, kenapa pihak kementerian sebegitu paniknya sampai harus buru-buru menyiapkan $1 juta? Apa sih bahayanya pansus haji ini secara kelembagaan? Bukankah DPR udah biasa melakukan rapat dengar pendapat? Gini, pansus atau panitia khusus itu levelnya berbeda banget dengan rapat komisi biasa. Bedanya di mana tuh? Ketika DPR membentuk pansus, mereka itu diberikan kewenangan investigatif atau hak angket. Mereka bisa memanggil paksa siapapun. Bisa minta data mentah alokasi kuota juga? Bisa banget. Memeriksa lalu lintas dokumen internal, sampai mengekspos semuanya secara transparan lewat sidang yang seringkali diliput secara nasional. Wah, pantesan aja panik. Dan ingat loh, isu inti di tahun 2023-2024 ini adalah dugaan manipulasi pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Yang jelas-jelas menyalahi undang-undang ya? Betul. Kalau pansus ini bekerja normal dan membongkar datanya, ini bisa berujung pada rekomendasi pidana langsung ke aparat penegak hukum. Dan ini levelnya menteri loh. Oh, pantesan. Taruhannya terlalu tinggi. Pansus ini bisa membongkar seluruh skema dari dalam. Makanya uang bungkam $1 juta itu disiapkan untuk mengondisikan hasil investigasinya. Biar mungkin melunak atau bahkan laporannya dibikin kabur gitu ya. Tapi, disinilah muncul detail yang bikin saya lumayan garuk-garuk kepala. Bagian mana yang menurutmu ganjil? Ini soal pernyataan dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Oke, yang di bulan Maret itu bukan? Iya, tepatnya tanggal 12 Maret 2026. Dia memberi konfirmasi terbuka bahwa memang ada upaya awal dari kubu Yakut untuk menyerahkan $1 juta itu ke pansus. Terus masalahnya di mana? Bukankah secara hukum operasinya gagal dan uangnya tidak berpindah? Secara logika sederhana sih gitu. Terus kenapa di bulan April ini kasusnya malah makin membesar?
Jika di bulan Maret KPK dengan jelas mengatakan uang itu ditolak, lalu bagaimana ceritanya proses ini masih berjalan? Pertanyaan yang bagus. Apakah penolakan ini murni karena integritas anggota dewannya atau karena nominal dan caranya yang belum pas? Jangan-jangan pansus ini emang kebal suap lalu kasus selesai. Itu simpulan yang wajar banget kalau kita melihatnya dari kacamata hitam putih. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, terutama soal anatomi kejahatan struktural, Kita bakal ngelihat sesuatu yang beda. Pasti. Kita bakal melihat pola yang sangat lazim. Dalam kasus suap institusional skala besar, penolakan di garis depan atau frontline rejection itu hampir tidak pernah mengakhiri operasi secara keseluruhan. Maksudnya penolakan itu bukan dianggap sebagai kekalahan buat mereka. Bukan sama sekali. Bagi para pelaku yang udah bersusah payah mengumpulkan uang haram sebegitu banyak, dan mereka ini menghadapi ancaman investigasi pansus yang bisa memenjarakan mereka, Ancaman pidana kan? betul. Bagi mereka, penolakan di awal hanyalah kendala taktis operasional. Mereka nggak akan mikir, oh Pak anggota DPR-nya nolak nih, ya udah deh ayo kita kembalikan uangnya ke Biro Travel man, kita pasrah aja masuk penjara. Nggak mungkin banget mereka pasrah gitu ya. Nggak akan. Taruhannya nggak memungkinkan mereka untuk mundur. Berarti pertanyaannya bergeser dong. Kenapa ditolak di awal? Apakah emang nominalnya dirasa kurang? Atau cara memberikannya yang terlalu norak dan beresiko? Nah, itu analisis yang tajam. Anggota dewan yang sedang berada dalam sorotan publik yang luar biasa masif kayak pansus haji ini, tentu nggak akan sebodoh itu menerima uang segepok di depan pintu. Atau lewat jalur komunikasi yang gampang disadap ya? Benar. Penolakan dari pihak pansus di awal justru seringkali adalah pesan tersirat. Semacam pesan yang bilang, caramu salah, jalurnya terlalu beresiko. Oh, wow. Jadi penolakan itu justru memicu para pelaku untuk mencari jalan belakang ya? Tepat. Mereka dipaksa mencari metode penyerahan yang jauh lebih aman dan kedap suara. Disinilah letak kegigihan dari sebuah upaya korupsi. Mereka nggak akan nyerah pada penolakan pertama. Masuk akal sih, memindahkan $1 juta tunai itu kan logistiknya rumit banget ya. Kita bicara soal koper yang cukup besar dan berat. Nggak bisa diselipin di amplop tipis. Nggak bisa diselipkan di saku jas juga. Kalau mereka pakai cara kasar, gampang banget ketahuan. Jadi kegigihan mencari jalan belakang inilah yang membawa kita pada pembaruan informasi yang paling krusial hari ini, 14 April 2026. Laporan terbaru ini yang menjelaskan di mana uang itu sekarang berlabuh kan? Betul, laporan ini ngasih tahu kita di mana posisinya sekarang. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik akhirnya merilis pernyataan terbaru. Apa katanya? Ternyata, uang $1 juta itu pada akhirnya sudah berpindah tangan. Koper itu berhasil lolos dari lingkaran kementerian. Berarti udah nyampe ke dewan dong? Tunggu dulu, uang itu tidak mendarat di tangan anggota DPR secara langsung. Oh, terus ke siapa? Uang itu dioper ke tangan seorang perantara pansus haji DPR. KPK mengidentifikasi perantara ini dengan inisial ZA. ZA ya, menarik. Dan ada satu status hukum yang sangat spesifik yang tertuang dalam berita acara. KPK menyebut bahwa uang tersebut belum sempat dibagikan atau digunakan oleh anggota DPR. Ah, ini detail yang sangat fundamental nih, disita sebelum terdistribusi. Iya, pas saya baca bagian ini, otak saya tuh langsung memvisualisasikan adegan film perampokan bank, kayak film heist gitu loh. Kayak gimana tuh visualisasinya? Ya bayangin aja, perampoknya udah capek-capek ngebor brankas, udah masukin semua uang ke dalam karung, terus pas mereka ngumpul di markas mau bagi-bagiin uangnya ke tim, Tiba-tiba lampunya nyala. nah itu, lampu nyala, sirine bunyi, dan polisi udah ngepung mereka. Jadi mereka ketangkap basah di detik terakhir persis sebelum uangnya berhasil menyebar. Analogi yang pas banget. Dan saat ini KPK udah menyita uang itu ya? Sudah, KPK udah menyita uang tersebut dari ZA dan sedang ngebut memeriksa saksi-saksi. Tapi ada satu fakta lagi yang bikin saya mikir. KPK juga menyatakan secara terbuka kalau mereka belum memanggil satupun anggota pansus, haji. Karena masih mendalami kebutuhan penyidikan kan? Iya, tapi jujur saya agak bingung di sini. Jadi, apa arti dari semua ini? Mengapa KPK menyita uangnya di tangan perantara dan belum memanggil anggota DPR? Kamu melihat ada celah di situ. Iya dong, bukankah dengan memutus rantainya di tengah jalan, menyita uangnya di tangan si ZA ini, berarti anggota dewan bisa saja lolos? Karena secara teknis, mereka belum menerima uangnya. Kenapa nggak ditunggu aja gitu loh sampai koper itu benar-benar mendarat di meja anggota pansus? Baru digerebek.
biar operasi tangkap tangannya tuh sempurna, dapat pemberi dan penerimanya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting dan sekaligus mewakili dilema klasik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenapa disita sekarang? Mari kita bedah fungsi inisial ZA ini. Oke, apa sebenarnya peran dia? Dalam ekosistem kejahatan kerah putih tingkat elit, peran ZA ini dikenal sebagai buffer atau perantara. Dia adalah lapisan pelindung. Jadi ZA ini kayak semacam tameng buat anggota dewan gitu ya? Bisa dibilang begitu, pejabat elit sangat jarang mau bersentuhan langsung dengan uang tunai kotor. Mereka pasti menunjuk operator lapangan yang terpercaya untuk memegang resiko fisik. Nah, kalau kita pakai analogi kelistrikan nih. Oh, kayak sekring listrik di rumah, bukan sih? Coba terusin, gimana menurutmu analogi sekring itu bekerja di kasus ini? Gini, kalau rumah kita ada lonjakan arus pendek atau korsleting dalam hal ini, operasi suapnya ketahuan sama radar aparat penegak hukum, maka yang meledak dan putus duluan itu kan sekringnya. Betul. Kotak sekringnya hangus, tapi mesin utamanya kayak TV, kulkas, atau AC yang ada di dalam rumah tetap aman, nggak ikut terbakar. Berarti dalam kasus ini, kalau ketahuan, si ZA inilah sekring yang dikorbankan buat masuk penjara. Sementara mesin utamanya tetap bersih ya? Iya, politisi Senayan dan menterinya bisa cuci tangan karena nggak ada kontak langsung sama uang itu. Bener gitu? Sangat presisi. Analogi sekring listrik itu menjelaskan dengan sempurna betapa rapinya sistem isolasi risiko dalam korupsi tingkat tinggi ini. Itulah alasan mutlak kenapa ZA dilibatkan. Terus menjawab pertanyaan saya tadi, kenapa KPK nggak nunggu aja sampai uangnya nyampe ke Dewan? Karena dalam penegakan hukum, menunggu uang berpindah tangan ke banyak orang itu memiliki risiko lolos yang sangat amat tinggi. Oh, karena uangnya bakal mencar ya? Bener. Uang tunai $1 juta yang udah dipecah-pecah dan terdistribusi ke banyak kantong politisi akan sangat sulit dilacak secara utuh. Dengan membekukan uang tersebut di titik bottleneck atau di tangan sang perantara tunggal ini, KPK sebenarnya mengambil momen krusial secara hukum. Momen untuk ngunci barang buktinya? Tepat. Mereka sedang mengunci alat bukti fisiknya secara total sebelum uang itu hilang tak berbekas. Tapi kan langkah itu bikin pembuktian ke anggota DPR-nya jadi super susah. Karena secara hukum yang kaku, uangnya dan belum mereka terima secara fisik. Memang betul. Disinilah rumitnya hukum pembuktian. Menyita uang di tangan ZA itu ibarat pisau bermata dua. Pisau bermata dua gimana maksudnya? Di satu sisi, dari sudut pandang pihak pemberi, yaitu kementerian, kasusnya udah terang benderang. Uang yang membeku di tangan ZA membuktikan adanya mens rea atau niat jahat dan sekaligus actus reus atau tindakan nyata dari pihak pemberi. Karena Kemenak terbukti udah ngumpulin uang hasil perasan dan memindahkan $1 juta itu keluar dari wilayah mereka? Betul sekali. Bagi pihak menteri, jeratnya udah lumayan kuat. Oke, pemberinya dipastikan kena, karena merekalah yang nyerahin kopernya. Tapi buat penerimanya gimana? Anggota pansusnya ini loh. Nah, itu dia hambatannya. Karena uang tertahan di zona penyangga pelindung tadi, keberadaan uang fisik itu belum cukup kuat untuk menjerat penerima akhir secara langsung tanpa bukti tambahan. Bukti apa misalnya? Bukti komunikasi. Kalau KPK langsung memanggil anggota pansus sekarang tanpa persiapan matang, politisi-politisi itu akan langsung menggunakan strategi plausible deniability. Penyangkalan yang masuk akal ya? Iya, mereka bisa dengan santai dan tenang ngomong di depan penyidik dan media, "Wah, kami tidak tahu menahu soal itu. Si ZE ini bertindak di luar kendali kami. Dia cuma mencatut nama pansus aja untuk cari untung sendiri." Gila, mereka bisa dengan sangat mudah menumbalkan perantaranya dan kabur dari jerat hukum, persis kayak sekring yang putus tadi dong. Itulah fungsinya sekering. Terus, apa dong yang bisa dilakuin KPK sekarang supaya api penyidikan ini tetap bisa menyambar ke mesin utamanya? Bukti tambahan apa yang lagi mereka cari? KPK saat ini sangat membutuhkan jembatan pembuktian. Mereka harus bisa mengikat keberadaan uang di tangan ZA dengan kehendak atau pesanan dari anggota dewan. Oh, itu alasannya kenapa Ahmad Taufik bilang KPK belum manggil anggota dewan dan masih fokus meriksa saksi. Betul. Di belakang layar, saat ini KPK kemungkinan besar sedang bekerja ekstra keras meretas jejak digital dan komunikasi. Berarti mereka butuh bukti kayak sadapan telepon atau mungkin riwayat chat WhatsApp ya? Tepat. Mereka butuh rekaman penyadapan yang mengonfirmasi kalau ada anggota dewan yang beneran merintahin ZA untuk ngambil koper tersebut. Atau mungkin bukti percakapan teks, email, atau instruksi tertulis lainnya. Yang nunjukin kalau anggota pansus emang lagi nungguin uang tersebut dibagikan. Iya,
Tanpa bukti komunikasi yang tak terbantahkan, yang menghubungkan ZA dan para politisi itu, KPK bakal kerepotan nembus tameng penyangkalan dari anggota dewan. Paham. Berarti pemanggilan saksi-saksi saat ini tujuannya apa? Tujuannya ya untuk meruntuhkan mental perantara ini, supaya ZA mau bernyanyi dan ngebongkar siapa aja nama-nama pemesannya di jajaran pansus. Luar biasa rumit ya permainannya. Ini benar-benar membuka mata sih. Kalau selama ini mungkin banyak dari kita mikir korupsi itu cuma urusan orang ngasih amplop di bawah meja terus selesai. Kenyataannya jauh dari itu. Benar. Di Lavar ini, korupsi itu adalah pertarungan taktik, sistem isolasi resiko, dan adu cepat cari bukti. Mari kita coba rangkum semua perjalanan kotor ini sejenak. Boleh, biar kelihatan benang merahnya. Buat kamu yang dari tadi menyimak, kita baru aja mengurai sebuah benang kusut senilai $1 juta atau belasan miliar rupiah. Kita mulai dari melihat gimana kekuatan birokrasi lewat senjata izin dan akreditasi dipakai seenaknya untuk memeras travel haji swasta. Dan pada akhirnya merugikan jemaah. Betul. Lalu kita ngelihat gimana uang keringat jemaah itu dipaketkan rapi untuk membungkam wakil rakyat di pansus haji. Sempat ditolak di pintu depan, tapi mereka bergerilya nyari pintu belakang. Karena nyerah bukan pilihan buat mereka. Tepat. Dan akhirnya kita melihat gimana uang itu sekarang tersita dan membeku di tangan seorang perantara bernama ZA. Orang yang bertindak sebagai sekring pelindung dari sebuah sistem yang udah sangat korup. Rentetan kronologi yang secara sempurna menggambarkan betapa masifnya perlawanan terhadap transparansi di negara kita. Ya, dan ini nih yang bikin saya mikir keras. Kenapa kamu sebagai pendengar dan warga negara biasa harus peduli banget sama detail yang seolah jauh dari kehidupan sehari-harimu ini? Alasan utamanya apa menurutmu? Jawabannya sederhana sih, karena sistem yang sedang dibajak ini adalah sistem pelayanan untuk publik. Ketika kamu baca berita soal amburadulnya antrian kuota haji, fasilitas jamaah yang nggak layak, atau tenda-tenda yang penuh sesak di Arafah, ingatlah jaring laba-laba yang kita bahas hari ini. Bener banget. Ingatlah bahwa ada dana jutaan dolar yang berputar di bawah meja cuma untuk memastikan agar investigasi terhadap keburukan pelayanan itu nggak pernah terungkap ke publik. Kalau lembaga pengawas sekelas DPR yang punya hak angket aja bisa masuk ke dalam target operasi senyap, berarti yang paling dirugikan pada ujungnya adalah masyarakat yang nggak punya suara politik. Sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Dan sebagai penutup nih, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi penelusuran hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk kamu renungkan. Oke, apa tuh pemikirannya? Coba pikirin kembali rentetan fakta hari ini dengan logika terbalik. Berpijak pada fakta yang ada, $1 juta AS atau 15 miliar rupiah itu kan nominal yang sangat fantastis ya buat masyarakat umum. Buat kita sih itu duit yang nggak berseri ya. Nah, tapi dalam anatomi kasus ini, uang sebanyak itu ternyata dianggap layak dan setimpal hanya untuk dipakai sebagai biaya operasional. Cuma uang receh buat biaya bungkam agar penyelidikannya berhenti. Ya ampun, benar juga. Jadi pertanyaannya, kalau biaya tutup mulutnya aja dianggarkan sebegitu masis dan gila-gilaan, coba bayangkan seberapa masif dan fantastis nilai keuntungan haram yang sebenarnya sedang berusaha mereka sembunyikan mati-matian dari manipulasi kuota haji ini. Wah, itu benar-benar pemikiran yang bikin merinding sih. Karena secara hitung-hitungan bisnis kotor, biaya keamanan itu kan biasanya cuma sekian persen ya dari total keuntungan utamanya. Pasti cuma sekian persen. Kalau 15 miliar itu cuma recehan buat uang keamanannya, berarti berangkas utama yang lagi mereka sembunyikan pasti nilainya jauh di luar nalar kita. Mungkin ratusan miliar, atau bahkan jangan-jangan triliunan. Sangat mungkin. Yang ada di bawahnya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat nyelamin kedalaman informasi hari ini. Semoga analisis ini bermanfaat ya. Harapannya obrolan kita hari ini membekali kamu dengan cara pandang baru dalam membaca berita di luar sana. Jangan pernah cepat puas sama apa yang kelihatan di permukaan, teruslah berani nanya kemana uangnya mengalir, dan yang terpenting, jaga selalu pemikiran kritis kamu terhadap informasi apapun. Sampai jumpa di penelusuran laporan-laporan berikutnya.